Oh, saya Dr. Igede Sastrawan, MMRS. Saya seorang dokter di Rumah Sakit Umum Bangli. Kalau di rumah juga saya sebagai seorang dokter pribadi di Klinik ISO Medica. Saya Nika Dek Milanovianti. Profesi saya sebagai bidan. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Bangli di UGD Kebidanan. Di rumah saya juga sebagai bidan penanggung jawab di Klinik ISO Medica. Yang pertama, tentu pengalaman kami meleskan anak kami, namanya JC. Kami coba mungkin lewat 4-5 kali ya, lewati satu dua outlet yang ada di Bangli. Pasti ini gitu. Tapi akhirnya di kunjungan mungkin setelah lewat yang kelima, kami coba berhadiah. Bener nggak 1 jam bisa baca? Memang dalam 1 jam itu ajaib ya. Anak kami sudah bisa cerita tanpa mengeja. Itu yang menjadi titik tolak kenapa kami kecantol dengan anemon. Oke. Kembali ke pengalaman awal kami mencoba menularkan JC1 jadi JC yang berikutnya. Jadi dalam 1 jam bisa baca tanpa mengeja, terus dalam 4 bulan bisa mengeja dengan membaca dengan sangat fasih, tulisannya juga. Ini kan menjadi masalah dasar di Kintamani ya. Kalau kita Kintamani pendidikan kami dibandingkan dengan di Bangli masih jauh. Apalagi setelah nanti ke Denpasar, pasti akan ada kesenjangan antara pendidikan di desa terus di kota sampai nanti di ibu kota. Saya mengalaminya sendiri dan tentu saya tidak mau hal itu terjadi pada anak saya dan pada anak didik kita di sini. Paling tidak dalam 2 segi ini membaca dan menulis. Ya, itu alasan yang mendasar kan itu. Cita-cita saya dari masa SMA, kuliah itu adalah ya kayak di PPKN lah, Mister ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya salah satunya ya ini. Wahana yang paling sederhana yang bisa saya sumbangsikan untuk desa tercinta, Desa Batur Selatan ini dan daerah yang lain. Asungkara cita-cita di masa muda itu bisa terwujud di tahun ini. Mungkin pada saat perekrutan SDM. Jadi di sana sih tantangannya menurut saya, karena untuk mencari tenaga gurunya itu yang lebih susah. Kami sering diskusi ya, baik di atas ranjang maupun di luar ranjang diskusinya. Jadi masalah SDM itu benar-benar pelik di saat kita membangun ini. Dalam hati kami juga berpikir, kok seru banget anemon nih, tes gini, tes gitu. Kok udah sampai yang paling jadi titik nadir kami itu di saat kami sudah mentraining seorang guru, dibalikin lagi gurunya. Kapan kita bisa buka anemon ini? Kok serius banget sih gitu. Ternyata memang setelah kami mendapatkan perekrutan ini, ada Miss Nini sama Miss RSK ini memang udah ini benar-benar selektif dan benar-benar percaya berarti anemon ini. Gimana sih nanti mempertanggungjawabkan anak-anak di sini nggak bisa baca sampai nanti bisa baca, tentu perlu SDM yang yahud ya. Dari mungkin di pertengahan kami mulai bisa nerima dan
oh benar, Anemon ini bisa kami percaya untuk Jadi memperjuangkan nggak bisnis sembarangan kami. untuk memilih tenaga SDM-nya itu, nggak sembarangan, nggak asal-asalan gitu. Jadi contohnya ada kami pernah gagal di guru yang pertama itu, berarti kita harus benar-benar milihnya itu harus benar-benar pas, gitu. Harus benar-benar yang bagus dan nggak asal-asalan gitu. Renovasi atau pengembangan dari Anemon itu sendiri saya lihat memang relatif mahal, relatif saya bilang. Karena Mr. Parker sudah bisa meyakinkan kami dengan adanya Apa itu? ya STP-nya, segmentingnya, ya kami sudah nanya minta data dong, jumlah siswa di semua yang ada di seluruh Bali atau gimana. Saya tetap dikasih pihak. Kami mencoba juga mensegmentasi pasar kami, mencoba mentargetkan siapa yang bisa kami target, dan terakhir saya yakin produk ini bisa. Setelah diskusi sama Mr. Parto, dari sana saya udah kecantol. Oh yakin saya ini dengan kelemahan di daerah kami itu kan, saya bilang animo masyarakat itu di sini kayak anget-anget tai sapi. Saya membuktikan itu salah. Saya berasumsi bahwa kenapa les-les yang dulu itu anget-anget tai sapi, lebih lah dari tai ayam ya. Saya yakin karena itu kurang profesional. Karena ya individual yang dulu yang mengelola dengan pengelolanya yang lebih profesional. Saya buktikan juga selama masa training ini, saya yakin ini profesional. Saya mau membantah animo saya yang dulu itu. Gitu. Harapan saya mungkin semoga Anemon Kintamani bisa membuka cabang-cabang lagi di tempat-tempat yang lain, mungkin ada di Batur, di kecamatan lain juga, semoga bisa bertambah banyak outletnya. Kalau dari kami, pertama memang ucapkan terima kasih banyak ya untuk kepada Ida Sang Hyang Widiwasa yang memang selalu memberikan kami petunjuk. Ya, kami juga memang ini resolusi dadakan sebenarnya, resolusinya Bismillah. Jadi kami memang punya kebiasaan di awal tahun buat resolusi, di akhir tahun buat refleksi. Dan ini yang paling dadakan, resolusi Anemon ini. Yuk, buat Anemon yuk. Ya seminggu. Ya hanya seminggu mungkin ya, hanya seminggu, dan istilahnya law of attraction. Jadi semua tenaga kita, semua pemikiran kita kata Anemon, yang Miss Sani, Miss Parto dan yang lain juga sangat support ke kami. Kalau dari segi finansial tentu kami sangat berterima kasih pada bank-bank yang ada di seluruh Bali ya. Itu doa kami, doa orang tua, doa mertua, anak-anak kami terutama yang doanya yang paling manjur, doanya Jesse, doanya dia memang pengen ada Anemon di sini. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Luar biasa. Ayo Bapak Ibu datang ke Anemon
Anemon Kintamani karena kami mempunyai program coba gratis sepuasnya setiap hari. Jadi, Bapak Ibu jangan lupa datang ke Anemon Kintamani karena Anemon Terpercaya mencerdaskan generasi berkualitas. Yeay!